tangan Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf dipenuhi dengan darah. Tangannya kejepit waktu ditutup oleh Sahibul Bait. Tapi dia tidak merubah wajahnya. Kenapa? Karena kasihan sama Sahibul Bait. Sudah dari awal bahagia, tiba-tiba di akhir hanya bisa menyakiti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Maka Habib Abdul Qadir tidak mau jaga perasaan Sahibul Bait yang mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah banyaknya dosa yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan kaki kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memuliakan lisan kita. Lidah kita masih mampu memanggil nama Allah. Lidah kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita. Mata kita senantiasa Allah perindah untuk memandang kepada wajah para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala perindah mata kita untuk memandang wajah para kiai. Mereka penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian orang mengatakan mereka ini para ulama bukannya wali. Kalau wali nikmat dipandang, tapi para ulama belum tentu wali. Maka Imam Syafi'i mengatakan law lam takunil ulama awliya falaysa lillahi min wali. Kalau ulama saja kamu tidak sebut mereka adalah wali-wali Allah, lalu siapa lagi wali Allah di muka bumi ini? Kalau mereka-mereka orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak sebut mereka adalah wali Allah, lalu kata Imam Syafi'i, siapa di dunia ini wali-wali Allah? Oleh karena itu kita berhusnudzon kepada mereka-mereka para ulama, para wali, apalagi pendidik, al-wasil al-musil, orang yang sampai kepada Allah dan bisa mencetak ratusan ribuan santri-santri seperti pengasuh kita Pondok Pesantren Nurul Qadim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren ini adalah termasuk wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman sekarang ini, khususnya saya yang masuk ke beberapa tempat ataupun daerah ataupun negara di luar sana, kita lihat bahwa sesungguhnya banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menyimpang. Jauh sekali daripada kata-kata orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar kata guru kita tadi, bahwa sesungguhnya tarbiyah itu jauh lebih penting daripada ilmu. Tarbiyah, pendidikan, itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmu kamu bisa dapatkan di pasar sekalipun. Belajar, kemarin saya singgung bahwa belajar dari buku adalah aib bagimu. Karena buku ataupun kitab itu benda mati. Kalau kita lempar dia tidak bisa balas. Betul atau tidak? Kitab, kalau kita buang dia bisa balas tampar ke kita atau tidak? Tidak bisa. Benda mati. Kalau dia salah, maka salah semuanya. Makanya sebagian orang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atul masajida." Datanglah ke masjid-masjid bis sakinati wal waqar. Dia enggak ada harokatnya, dia tidak tahu.
Dia tidak ada ilmu sharaf sedikit pun dan dia tidak paham bahasa Arab. Dia bacanya apa? Bisikinah wal fa'r. Datanglah kamu ke masjid bisikinah wal fa'r. Kamu datang ke masjid dengan membawa apa? Pisau sama tikus. Karena dia tidak paham. Belajarnya sama kitab. Maka dia datang ke masjid membawa apa? Membawa pisau dan tikus, tidak memiliki murabbi yang mendidik. Dulu guru saya ketika mendidik saya dia katakan, "Wahai Ali, sesungguhnya tarbiyah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja bisa, tapi tarbiyah didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya. Seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya, sampai kepada gurunya dan gurunya terus menerus. Dan sanad keilmuan guru-guru kita jelas sampai kepada kiai-kiai terdahulu, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang saya tahu daripada guru-guru termasuk sahabat saya, Gus Hafiz, murid daripada Habib Salim, bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Habib Salim punya guru lagi Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketahuan di mana kuburannya. Punya guru lagi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Bukan hanya tentang riwayatnya saja, kamu bisa saya sampaikan kepada di mana kuburan makamnya. Orang yang terkenal bisa bertanggung jawab dengan ilmunya. Punya guru lagi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Punya guru lagi atau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Punya guru Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah. Sanadnya baca sendiri, hadis wala haraj. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan orang yang terkenal. Bahkan Kiai Hashim Asy'ari juga termasuk daripada murid As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kota Makkah, yang memiliki keponakan As-Sayyid Bakri Syata daripada para habaib juga, yang mengarang kitab yang berjudul I'anatul Talibin, yang dibaca di mana-mana, di pondok-pondok. Betul atau tidak? Punya guru lagi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, orang terkenal, kuburannya sampai sekarang pun diziarahi. Punya guru lagi terus menerus Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Punya guru lagi yang mengarang kitab yang berjudul Ar-Risalah dan disyarahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, yang dinamakan Masail. Kemudian terus menerus punya guru lagi Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kitabnya dibaca di mana-mana, An-Nasaihud Diniyah atau Ratibul Imam Al-Haddad. Oleh karena itu kita punya guru ini jelas. Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang enggak jelas. Pengen tahu guru ini, buka YouTube, buka Syekh Google, buka Syekh Instagram, ya. Itu semua tidak ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita berbahagia karena kita punya guru yang pengambilan ilmunya sampai kepada Nabi besar Muhammad. Musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba' kiramin wa ajdadi. Karena sesungguhnya di dalam memahami ilmu agama, terkadang seseorang kalau tidak memiliki guru, salah sedikit dia tidak paham. Contoh di dalam bahasa Arab. Ada seorang raja. Raja ini sakit. Kemudian dia ingin berobat. Dicari semua dokter-dokter, tidak mampu mengobati dia. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu datang ke seorang ulama, dia punya ilmu hikmah yang luar biasa hebat. Maka ulama tersebut tidak mau datang. Dia katakan, kalau kamu mau obat, saya akan bikinkan resep, berikan kepada raja tersebut. Maka ditulislah resep tersebut. Apa tulisannya? Dia menulis bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Rasulullah berpesan bahwa sesungguhnya jintan hitam adalah obat dari segala obat. Kemudian dilipat surat tersebut, diserahkan kepada raja. Sebelum dilipat, tahu cicak? Tahu cicak atau tidak? Dia buang kotoran sehingga habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Raja membaca, apa ini pesannya? Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam adalah obat dari segala obat. Tadinya jintan hitam berubah menjadi ular hitam. Rajanya sempat ragu. Akan tapi dia bilang, wah, ini selagi dari seorang alim soleh dan dia tahu ini pengobatan berdasarkan daripada Rasulullah, ya sudah, dicari obat obat tersebut daripada apa? Ular hitam, lalu dipotong dan dimakan, mati raja tersebut.
Karena yang dimakan bukan apa? Bukan jintan hitam, melainkan apa? Hayyatus sauda, bahaya di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kita beruntung, kita belajar di sini dengan pelajaran yang luar biasa hebat. Dan insya Allah kita keluar daripada tempat ini, kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sesungguhnya mustahil bagi seseorang itu dia langsung bisa menjadi orang alim. Kecuali zaman sekarang, semuanya bisa jadi orang alim. Beli fashion ini paling berapa sih? 200 ribu, cari aja di Ampel banyak. Jubah, imamah, semuanya bisa teriak-teriak mimbar. Zaman sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman banyaknya orang yang penceramah. Tapi ulama yang benar-benar mengajar ilmu agama itu sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah. Oleh karena itu jadilah kelompok yang sedikit. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama, orang-orang khasyah adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insan yang begitu luar biasa, sempurna. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele menurut kita, Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam Sahihain. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mondoknya sama Nabi Muhammad cuma 4 tahun. Tahun ke-6 dia masuk Islam, cuma 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi kehebatannya luar biasa. Kenapa? Karena ketekunannya dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dari 2 hal. Yang pertama meminta kepada Allah, dan yang kemudian apa? Ketekunan di dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang duduk, kemudian dia memiliki untanya tidak diikat. Maka Rasulullah tanya, "Hei fulan, kenapa kamu beristirahat di tempat ini lalu unta kamu biarkan saja tidak kamu ikat?" Maka dia katakan apa? "Saya tawakal ya Rasulullah." Dia bilang apa? "Saya tawakal." Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ini bukan tawakal namanya. Ikat dulu baru tawakal. Oleh karena itu seseorang yang kalau dia mau menjadi orang alim, dia harus memiliki 2 hal. Yang pertama apa? Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dilupakan ini. Karena sungguhnya doa memiliki khasiat yang luar biasa hebat. Jangan dianggap remeh. Wah, tapi gimana nih? Belum dikabul-kabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang janji kalau kalian minta pasti Allah berikan. Tapi Allah tahu yang terbaik. Kapan Allah akan memberikan kepada kamu. Dan yang kemudian, yang kedua adalah semangat yang kuat. Yang pertama apa? Doa, jangan lupakan doa itu. Walaupun kamu sudah rajin, tapi kalau tidak ada doa, maka ilmu kamu tidak manfaat. Berapa banyak sahabat kita yang dia sekolah sampai selesai S1, S2, S3, sampai selesai dia doktor, sampai profesor. Suatu saat dia sedang mengajar, tiba-tiba ada kulit pisang kemudian jatuh kena kepalanya. Nama dia saja dia lupa, apalagi ilmu. Nama saja dia lupa. Nama saya siapa? Saya tidak tahu, apalagi ilmu yang dia cari. Kalau Allah sudah mau menarik ilmu seseorang, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu. Oleh karena itu jangan pernah lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabulah, apalagi kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal yang terbaik. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, mondok 4 tahun sama Rasulullah SAW, menjadi ahlu suffah, belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Hadisnya apa? Nabi Muhammad lagi sholat, tiba-tiba ada jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin ifrit masuk ke masjid. Jin ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Diikat sebentar kemudian dilepas dan suruh keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku tadinya mau ngikat. Kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat. Kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Ini ifrit mau dijadikan mainan anak-anak kecil." Tapi kata Rasulullah, "Tapi kenapa?" kata sahabat.
Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa Nabi Sulaiman apa? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana kerajaan tersebut tidak akan pernah didapat oleh orang-orang setelahku. Nabi Muhammad SAW takut menyakiti hati Nabi Sulaiman. Kalau jin yang dibanggakan pada zamannya hanya menjadi mainan atau lelucon bagi anak-anak kecil. Dijaga hati sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dicontoh para sahabat, para tabi'in. Nabi Muhammad SAW pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah makan 1, makan lagi 2, makan lagi 3, makan lagi 4. Enggak selesai-selesai. Nabi Muhammad SAW tidak selesai-selesai makannya. Sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana rasanya ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Dia pun pergi, senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah SAW. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan, berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan 1, makan 2, sampai habis kamu makan sendirian? Apa kata Rasulullah? Rasanya asem, kata Rasulullah. Apa? Rasanya asem. Kalau saya bagi kamu 1 persatu, nanti semua wajah kalian berubah. Kasihan yang ngasih. Rasulullah SAW jaga perasaan orang yang ngasih. Nabi Muhammad SAW begitu pintar menjaga perasaan seseorang. Oleh karena itu dicontoh oleh para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita. Di antaranya Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu waktu mau datang masa musim kurban. Imam Haddad kalian tahu? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pengarang Ratib Al-Haddad. Di sini dibaca Ratib. Dibaca Ratib Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad memiliki kitab yang berjudul An-Nasaihud Diniyah. Punya kitab juga Risalatul Muawanah. Banyak kitab-kitab beliau, karangan beliau. Al-Imam Al-Haddad pada zaman beliau, pernah suatu waktu ada seseorang yang mengatakan kepada putranya, wahai anakku, sekarang ini sudah musim kurban. Ayah mau motong kurban. Ini kampaknya sudah siap. Kamu pergi ke suk, pergi ke pasar, dan kamu datang ke Haddad. Haddad itu apa? Tukang besi. Asah ini kampak supaya saya motongnya enak. Datang ke mana? Haddad. Haddad di dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang besi. Maka anak kecil ini polos. Diambil kampak tersebut, dibawa ke Al-Imamul Haddad. Bukan dibawa ke tukang besi, tapi dibawa ke Al-Hawi, tempat Al-Imamul Haddad mengajar. Duduk dia sebentar, Imam Haddad masih mengajar. Selepas mengajar, ini anak kecil mendekat kepada Imam Al-Haddad. Wahai anakku, apa yang kau inginkan? Dia katakan, Imam Haddad, ini ayah saya menyuruh saya untuk memberikan kampak ini kepada kamu. Oh, untuk apa kata Imam Haddad? Tolong diasah karena besok dia mau motong kurban. Kata Imam Haddad, oh terima kasih. Sini kampaknya. Insya Allah saya akan asahkan, kemudian besok kamu datang lagi, kamu ambil. Maka keesokan harinya bapaknya bertanya kepada anaknya, sudah kamu berikan kepada Haddad kampaknya? Sudah wahai ayah. Nih sekarang ini uangnya, kamu ambil lagi. Mudah-mudahan sudah selesai diasahnya. Diberikan uang, datang ke Imam Haddad. Imam Haddad masih ngajar. Selepas ngajar, anak kecil ini datang lagi. Imam Haddad, apakah sudah? Sudah selesai? Sudah kata Imam Haddad. Nih kampaknya sudah saya selesaikan kata Imam Haddad. Ini anak ngeluarin uang, diberikan uang tersebut kepada Imam Haddad. Imam Haddad bilang, enggak perlu uang, ini uangnya kembalikan kepada ayah kamu dan terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih kata Imam Haddad. Dibawa pulang oleh anaknya. Bilang ke ayahnya, ayah ini kampaknya sudah selesai dan ini uangnya. Loh, hebat banget tukang besi tidak mau menerima uang. Memangnya kamu bawa ke pasar yang mana? Dia bilang, saya bawa ke Al-Imamul Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan
ulama yang memiliki majlis yang didatangi oleh seluruh orang yang ada di dunia pada masa itu. Dari Maghrib belajar sama dia, dari Syam belajar dari dia, dari mana-mana tempat belajar kepada Imam Al-Haddad. Disuruh ngasah. Ini orang Tarim bingung, ya Allah kiai besar di kampung saya disuruh ngasah. Ini gimana ini? Bingung di akhirnya. Apa yang beliau lakukan? Ini bapak cepat-cepat datang ke Al-Hawi tempat Imam Al-Haddad. Minta maaf Imam, sesungguhnya anak saya tidak tahu. Sesungguhnya anak saya memang ceroboh. Sesungguhnya, kata Imam Haddad, tidak apa-apa. Jazakumullah khairal jaza. Kata Imam Haddad, terima kasih banyak. Karena engkau telah memberikan aku pahala setengah daripada pahala kamu. Kamu yang berkorban dan saya memiliki andil di dalam korban kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini akhlak yang luar biasa yang hilang dari kita. Menjaga perasaan orang. Mau ngomong terserah. Rasulullah SAW tidaklah diutus la'anan fahasyan. Rasulullah SAW bukan seorang fahash, dikit-dikit ngomong kotor, dikit-dikit melaknat, tidak. Bahkan seseorang yang bernama Nuaiman, dia minum minuman keras, Rasulullah SAW cambuk. Kemudian minuman keras lagi, Rasulullah panggil, Rasulullah cambuk lagi. Kemudian dia minum keras lagi, Rasulullah cambuk lagi. Sampai-sampai sebagian sahabat bilang, aduh ini orang Nuaiman, semoga Allah melaknat dia. Kenapa? Karena dia ini sering menyusahkan Rasulullah, menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Sudah bilang taubat, masih mengulang lagi. Rasulullah marah, muka Rasulullah memerah. Rasulullah mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Dia ini walaupun maksiat, dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Berapa banyak orang di antara kita ini maksiat, tapi hati kecil kita merasakan juga ingin menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang salehah. Kalau kita ridha kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Guru kami bercerita, Al-Habib Ali Al-Jufri, bahwa suatu saat beliau bersama gurunya Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ada undangan makan siang. Makan siang, Habib Abdul Qadir duduk di depan, Habib Ali Al-Jufri duduk di belakang. Beliau cerita, beliau duduk di belakang, Habib Abdul Qadir duduk di depan. Kemudian sampai di rumah orang yang menjamu tersebut, beliau turun makan. Senang. Yang mengundang senang dan beliau pun senang. Bahagia, tersenyum, menyebarkan kedamaian di mana-mana. Setelah makan, Sahibul Bait bangga. Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bisa datang ke rumahnya. Penuh dengan kebahagiaan. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dia mengantar sampai ke mobil. Ini tuan rumah ini saking dia senangnya kepada Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dia antar sampai ke mobil. Kemudian dibukakan pintunya. Al-Habib Ali Al-Jufri duduk di belakang. Al-Habib Abdul Qadir duduk pas di depan Al-Imam Al-Habib Ali Al-Jufri. Dibukakan pintunya, kemudian Habib Abdul Qadir duduk. Ditutupkan lagi pintunya oleh Sahibul Bait. Berjalanlah mobil tersebut. Sampai sudah beberapa kilo, kata Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Abdul Qadir bertanya kepada saya, wahai Ali, kira-kira kalau saya turun sekarang dari mobil, Sahibul Bait yang ngundang saya tadi ngelihat atau tidak? Kata Habib Ali, enggak, sudah jauh wahai Imam, sudah puluhan kilo, tidak akan pernah ngelihat dia dan tidak akan bisa melihat, sudah jauh. Ya sudah, sekarang kamu turun, kamu bukakan lagi pintunya. Bingung Habib Ali Al-Jufri, supirnya disuruh berhenti, Habib Ali Al-Jufri turun dari tempat tersebut, dari mobilnya, kemudian membukakan pintu depan, ternyata apa? Penuh dengan darah, menangis Habib Ali Al-Jufri, mengatakan, kenapa tidak dari tadi wahai Imam Abdul Qadir As-Saggaf, kamu katakan bahwa tangan kamu berdarah? Tidak, saya jaga perasaan Sahibul Bait. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad enggak gampang marah. Ini Nuaiman tadi yang kita ceritakan, ini orangnya aneh juga ini Nuaiman. Ya, bukan bikin-bikin ceritanya. Boleh baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak cerita tentang sahabat Nuaiman.